Saya ini udah jalan 3 tahun. Saya punya depresi dan anxiety. Nah kadang ini tuh kambuh di mana aja, kapan aja. Tanpa ada trigger apapun tuh kadang depresi sama anxiety-nya tuh tiba-tiba muncul gitu. Nah yang paling buruknya itu kalau udah sampai ke tahap yang panic attack. Yang dimana tuh kadang sampai ambulan tuh juga sampai datang gitu. Untuk nolongin saya, nanganin saya. Nah dengan segala penyakit dan selama 3 tahun lebih ini dengan penyakit yang saya derita ini, alhamdulillah saya itu enggak meninggalkan ibadah saya sama sekali. Saya juga alhamdulillah enggak putus asa atau hilang harapan sama Allah. Apalagi kalau lagi kumat gitu, selain saya minum obat-obatan yang dikasih sama dokter, saya juga tuh pasti imbangi sama ibadah saya. Terus, tapi kenapa ya Ustadz? Di saat saya nih, contohnya saya lagi kumat, saya minum obat, saya tunaikan ibadah sholat, tapi saya tuh nggak ngerasa apa-apa gitu. Saat saya lagi sholat, lagi ngaji, saya tuh nggak merasakan apapun, tenang enggak atau kayak apa ya, hampa gitu, bener-bener hampa, kosong. Yang saya lakukan itu cuma nangis, sholat nangis, sepanjang sholat itu saya nangis. Bahkan saya nggak bisa berpikir apapun selain kayak sedih aja yang saya rasain. Nah apakah, karena kan jujur kalau dari keluarga saya sendiri itu kurang mungkin pengetahuannya tentang penyakit mental ini kurang ya Ustadz. Jadi kayak mereka tuh menganggap bahwa saya ini hanya orang yang kurang iman, saya ini hanya orang yang kurang dekat sama Tuhan saya, sama Allah. Keluarga saya ini menganggap bahwa ya saya ini diganggu jin gitu. Jadi apakah depresi saya, anxiety saya ini adalah bentuk saya kurang iman Ustadz? Atau apakah ini tuh tanda bahwa Allah itu sedang menjauhi saya atau tidak lagi peduli sama saya? Atau bahkan apakah ini benar gangguan jin gitu? Apakah ini tuh tanda bahwa nikmat ibadah saya itu sudah dicabut sama Allah? Karena jujur kayak di saat saya lagi kumat, saya lagi ibadah itu benar-benar tidak merasakan apapun. Saya benar-benar terasa kosong, hampa yang benar-benar bahkan bikin saya ngerasa tuh saya sendirian, nggak ada orang yang bisa nolong saya, apalagi saya ngerasa kayak Tuhan tuh kayak berbalik gitu sama saya. Itu sih Ustadz, saya ingin tanya itu. Pernah ngalamin masa-masa gampang banget panic attack karena anxiety. Walaupun saya nggak ke psikiater ya, karena saya anggap belum terlalu membahayakan ataupun belum terlalu besar masalahnya. Tapi kalau lagi ngalamin panic attack itu kayak ya sebetulnya agak mengganggu sih, mengganggu orang-orang di sekitar saya. Kan saya apa ya, orang thinking tapi gak tahu akhir-akhir ini udah ke feeling-feelingan kayaknya ya. Karena sering ngobrol sama anak tentang masalah psikologi kayak gitu-gitu kan. Dia curhat jadi kayak kebawa gitu feelingnya. Kalau lagi panic attack kayak gitu, nanti ujung-ujungnya nyesel, kenapa aku tadi kayak gini gitu. Kenapa aku tadi kayak bukan diriku sendiri. Udah lama sih ini kejadiannya, tapi akhirnya saya bisa mengatasi itu. Ini pengalaman pribadi, walaupun ini bukan yang level yang mungkin butuh penanganan klinis ya. Tapi menurut saya ini bagian dari panic attack dan lumayan agak mengkhawatirkan dan mengganggu keluarga. Akhirnya bisa diatasi setelah saya ngobrol sama mereka. Saya cari tahu penyebab munculnya panic attack itu karena kan pasti karena anxiety. Karena kita cemas, karena kita takut dengan segala macam yang belum terjadi. Nanti kalau gini, akhirnya tuh banyak resiko-resiko tuh yang kemudian menjadi bermunculan di benak kita yang membuat kita kayak panik gitu. Panik untuk gimana menghindari resiko itu, gimana menghindari hal yang nggak kita inginkan, yang kita takuti itu muncul seketika, banyak banget.
Akhirnya saya cari tahu apa yang bikin saya muncul list pointers resiko-resiko di dalam pikiran saya. Saya cari tahu, terus saya ngobrol sama istri, ngobrol sama anak-anak. Oh kan baba tuh kan gini-gini. Kita kan sering deep talk di meja makan ya. Kadang saya yang curhat, kadang mereka yang curhat, kadang istri yang curhat. Tapi emang kita biasakan ada komunikasi yang terbuka di meja makan. Oh mungkin berarti gini ya. Karena waktu itu istri saya ngerasa, aku gak ngerti kenapa kamu kayak gitu. Saya ngerasa, kamu kok gak ngerti sih sama aku. Jadi sama-sama kayak bingung gitu kan. Kayak ada gap antara kita. Kita diskusikan sehingga besoknya ketika hal yang memicu panic attack-nya saya mulai kerasa, mereka langsung ngambil peran. Ngambil peran sebagai support system. Mereka mencoba membackup hal-hal yang membuat saya ngerasa kewalahan sehingga muncul rasa panik tadi atau anxiety tadi, mereka backup dengan cara-cara yang udah kita sepakati tadi di meja makan. Itulah kenapa pentingnya komunikasi, curhat dengan orang-orang yang siap membantu kita, bukan cuma dengerin doang karena basa-basi nggak enak sebagai teman ya, tapi pengen menjadi support system. Itulah pentingnya circle-circle yang positif kan, dimulai dari keluarga, sahabat, yang dia bisa nge-backup ketika hal-hal yang kayak gitu tuh dia lihat pada diri kita. Nih dia kayaknya udah mulai ada indikasi mau panik nih, di backup sama mereka. Kayak gitu-gitu. Itu satu. Yang kedua, seperti saya sampaikan di awal tadi, mental problem atau mental illness itu sama kayak orang sakit secara fisik, bukan aib loh. Gak boleh dijudge orang yang sakit secara fisik karena kurang iman. Memang ada penyebabnya, mungkin dia gak jaga kesehatan, mungkin dia pola makannya gak bagus, mungkin apa. Pasti ada, gak mungkin gak ada penyakit kan pasti ada penyebab kan. Tapi gak perlu dijudge bahwa kamu itu dasar kurang bersyukur, gak menjaga pola makan, gak menjaga tubuh yang Allah udah berikan kepada kamu, gak kamu jaga sehingga kamu jadi sakit. Kan gak perlu dihakimi sejauh itu, hanya perlu dinasehatin tentang pola makannya aja udah. Jadi menasehati pola makan itu bukan judgement. Karena emang bersumber dari situ. Bahkan Nabi pernah bilang penyakit itu dari lambung. Arti dari lambung memang penyebab penyakit itu kan makanan berarti. Pola makan, jenis makanan dan segala macam. Itu bukan judgement, itu bagian dari cara mencari akar masalah kan. Tapi kalau dibilang kamu gak mensyukuri nikmat tubuh, gak kamu jaga tubuh kamu sehingga kamu jadi sakit, itu udah judging di situ. Nah, begitu juga orang yang sakit psikis atau mental illness, mental problem. Gak perlu juga dijudge kurang iman lah, kurang ibadah lah, kurang dekat sama Allah lah, atau Allah emang gak mau dekat sama kamu lah. Apa sih untungnya ngejudge kayak gitu? Kenapa gak cari akar masalahnya apa? Tadi anxiety mungkin ada hal-hal yang kita jadikan sebagai sebuah standar, gak berjalan, akhirnya kita takut dengan resiko-resikonya. Kan harusnya gini nih, tapi kok gitu? Nanti resikonya jadi gini. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh perlu kita diskusikan. Apakah standarnya kayak gitu? Misalnya, ini saya kasih contoh. Saya lagi nonton bareng istri sama anak-anak. Kecuali si bungsu gak diajak. Ertuğrul yang 6 tahun yang keriting yang reok Ponorogo itu. Dia gak diajak kan. Kita rame-rame nonton. Karena dia lagi sekolah. Jadi kita nonton pas dia lagi sekolah. Tapi kita udah janji nanti kita makan bareng ya di mall gitu kan. Ada tempat favorit dia makan di sana. Nanti adek nyusul ya sama ada driver. Nanti adek nyusul ya. Baba tunggu di depan. Ekspektasi saya standar buat saya adalah kita pengen masuk ke mallnya tuh bareng. Kan saya sendiri yang bikin itu. Kita pengen masuk ke mallnya bareng. Saya nggak mau dia datang ke mall ngelihat kami udah masuk duluan. Nanti dia jadi sedih ngerasa kok kalian udah masuk duluan ya, kalian udah lama ya. Kan itu overthinking saya aja. Paham? Belum tentu Ertuğrul mikir kayak gitu kan ya. Overthinking saya aja. Saya nggak mau dia mikir kami udah duluan di mall, dia baru datang nyusul, nggak asik gitu. Pengennya masuk bareng. Begitu kami selesai nonton, istri saya sama anak-anak lagi beli mungkin kayak es tebu gitu ya, kayak air apa sih namanya? Ya itulah pokoknya. Es tebu gitu jajan air. Saya karena ngantrinya agak lama, saya udah mulai gelisah tuh. Saya kan orangnya sangat detail dan mungkin love language saya adalah act of service.
Sehingga saya detail banget chat sama driver saya udah sampai di mana, udah di gerbang lagi bayar lagi ngambil tiket masuk ke mall Ustadz gitu. Oh, berarti beberapa detik lagi sampai di lobi dong. Sementara kita di lantai 3 tuh. Ini masih antriannya panjang. Istri saya dengan santainya ngantri, anak-anak saya nunggu. Saya udah, aduh gimana nih. Udah mulai kan serangannya tuh, panic attack tuh. Akhirnya saya tinggalin lah mereka, langsung saya turun pakai eskalator karena liftnya juga pasti ngantri. Saya pakai eskalator 3 kali sampai ngos-ngosan di depan lobi. Begitu pas saya di depan lobi, pas mobilnya sampai. Begitu dia turun, ada ya gitu langsung masuk berdua. Uminya kok yang di dalam bapak di sini nungguin adik gitu kan, pengen meyakinkan dia bahwa saya mau masuk bareng dia. Sampai di atas sudah tegang semua tuh, kayaknya bapak marah deh, Padahal saya panik bukan marah. Akhirnya tegang, nggak nyaman, hari itu kita quality time atau family time, sampai di rumah baru cerita. Karena istri saya ngerasa salah aku apa ya? Anak-anak saya ngerasa kenapa bapak marah ya? Saya ngerasa kok mereka nggak ngerti sih? Jadi kayak bingung gitu kan. Karena istri saya love language-nya adalah quality time. Saya love language-nya act of service. Detail, beresin semuanya. Istri saya yang penting kita bareng lah gitu. Gak harus juga di depan banget lah gitu, yang penting bareng. Kan beda nih gaya berpikirnya. Sehingga dia ngerasa salah saya apa ya? Kok dia diam aja? Saya ngerasa kok mereka gak ngerti sih. Aku udah habis-habisan. Anak-anak saya kok gini ya? Akhirnya kita diam-diaman sampai di rumah. Saya gak mau kayak gitu lama-lama, kita ngobrol nih. Oh ya maaf Bang, kami gak ngerti. Kata saya, iya harusnya ngomong aja. Aku pikir kalian gak perlu diomongin, kan udah paham. Tadi udah disepakatin, karena di awal udah disepakatin. Nanti kita tunggu di lobi ya gitu. Kenapa harus beli air dulu, nanti aja beli airnya. Nah yang kayak gini-gini sepele tapi memunculkan anxiety, panic attack. Kalau gak diomongin itu bisa jadi masalah. Ada banyak kasus-kasus yang lain, intinya memang diomongin sih, cari akar masalah, bukan dijudge bahwa bapak mah pemarah, temperamen, tantrum. Saya nggak marah dengan bentuk tantrum, saya cuma diam aja. Dan memang namanya orang panik, gimana sih orang panik ya? Orang panik kan akan bersikap secara acak gitu kan, random kan, namanya juga lagi panik. Lari-lari di mall kayak orang gila. Apalagi dulu ketika anak saya hilang di mall, itu saya paling heboh. Istri saya dengan tenangnya pergi ke informasi, minta diumumin di informasi. Saya udah Aisyah dari ujung, Baba. Oh, kan ayah Nemo ceritanya. Makanya anak saya kalau nonton film kartun selalu bilang bapaknya kayak Baba ya. Ayahnya Nemo, ayahnya Avatar yang The Way of Water, ayahnya si The Good Dinosaur. Kan semua ayah-ayah yang protektif dan sangat takut terhadap anaknya ya. Jadi saya dibilang ayah Nemo di rumah tuh. Baba ayah Nemo, tapi sekarang Baba udah mulai agak sedikit berdamai sih. Tadinya ayah Nemo banget. Nemo, kamu gak apa-apa, Ini berapa? Kan panik attack kan bapaknya kan, pasti Nemonya agak kejedok gitu kan. Anak kejedok aja panik, coba gimana? Saya gitu banget, anak kejedok dikit panik saya dulu. Tapi sekarang sejak adanya sekolah rimba, udah rimba banget lah ya. Jadi anak naik ke atap kelas gitu. Bang ngapain bang? Lagi ngobrol ngobrol di atap sama teman-temannya. Ya udah lanjutin. Udah nggak ayah Nemo lagi. Abang turun pelan-pelan ya. Mau bapak bantuin? Segitunya. Ternyata saya mengalami juga ada masalah mental. Sehingga saya ngobrol sama guru-gurunya dan kita juga punya guru psikolog juga. Bapak belajar berdamai dan beri kepercayaan sama mereka. Oh iya. Tadi saya kan ngebayangin pikirannya Ertuğrul. Pasti dia akan sedih banget nih kalau dia turun mobil gak ada orang yang jemput dia, nungguin dia. Padahal itu cuma overthinkingnya saya. Dia anak kecil gak ngerti gitu-gitu amat sebetulnya. Capek sih lama-lama ya. Sekarang udah mulai agak netral. Oke gitu. Itu satu. Kedua, kenapa dalam sholat gak ngerasain apa-apa kayak hampa? Karena sholatnya kurang mindful. Apa arti mindful? Kurang dihayati. Kenapa nggak bisa dihayati? Karena nggak dimaknai. Kenapa nggak dimaknai? Karena nggak paham apa artinya.
Coba belajar memaknai lagi. Mungkin tahu terjemahannya, tapi tahu nggak pemaknaannya? Karena pemaknaan dengan terjemah berbeda loh.